Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membahas mengenai pemuda lillah, bukan pemuda gampang lelah. Masyaallah, Rasulullah SAW memberikan jaminan keselamatan di hari akhirat kelak terhadap para pemuda, yakni kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang gemar melakukan aktivitas ibadah di masjid, dan pemuda yang sanggup menahan gejolak nafsunya manakala berhadapan dengan godaan syahwat perzinaan. Berbicara soal pemuda, diri ini teringat kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam kitab suci Al-Qur'annya dalam surah Al-Kahfi yang tertera dari ayat 9 sampai 26. Yang kita kenal sebagai Ashabul Kahfi, yang menceritakan kisah 7 pemuda yang tertidur dalam gua selama 309 tahun, di mana mereka bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman raja yang begitu zalim untuk mempertahankan keimanan mereka. Masya Allah. Jika kita kaitkan dengan pemuda saat ini, apa masih ada yang seteguh dan setakwa mereka dalam mempertahankan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan seperti yang kita lihat, masih banyak saja pemuda-pemudi yang menggadaikan keimanan mereka dengan sesuatu yang sia-sia, yang mereka yakini sebagai kesenangan masa muda yang harus gitu dinikmati. Game online contohnya, video-video hiburan misalnya. Padahal hiburan ataupun bergembira itu boleh-boleh saja selama tidak melalaikan diri dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bergembira tidaklah tabu dalam Islam, bahkan Rasulullah bukanlah sosok yang kaku. Rasulullah juga cinta terhadap kegembiraan, namun tidak dengan sibuk memuaskan diri dalam bersenang-senang hingga lupa akan tujuan penciptaan kita sebagai manusia, yakni beribadah pada Dia Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, ternyata selain diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak itu fenomena pemuda-pemuda yang begitu tahan berlama-lama di hadapan alat elektroniknya, Androidnya hanya untuk menyelesaikan urusan duniawi, memuaskan diri dengan hiburan hingga lupa akan waktu. Namun ketika disuruh ibadah, ngaji misalnya, baru menyelesaikan bacaan 4 atau 5 lembar, udah ngeluh, lelah, capek, nanti aja lanjutnya. Wallahualam jika HP atau laptopnya dipakai dengar ceramah, ikut kajian, dengar murotal, baca Quran digital, karena alhamdulillah gitu. Tapi jika dipakai cuma buat hiburan, buat duniawi, kan lelah juga. Sama-sama lelah, tetapi beda kualitas. Lelahnya sama, kualitasnya beda. Lelah karena sibuk duniawi atau hiburan ya cuma lelah aja gitu, capek. Tapi jika lelahnya setelah melakukan hal-hal yang baik, ibadah dan sebagainya, insya Allah lelahnya jadi lillah, berpahala, dapat ridho Allah, dan ganjarannya adalah surga. Masya Allah bukan? Tahu tidak, di antara 7 golongan manusia yang dinaungi Allah di bawah naungan arsy-Nya itu adalah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tonggak-tonggak kejayaan Islam itu ada di tangan pemuda. Peradaban bisa dibangun oleh pemuda. Coba kita kembali ke sejarah-sejarah Islam di masa lalu yang mampu melahirkan generasi-generasi yang sangat luar biasa, yang walaupun masih di usia belia, usia yang terbilang muda, telah mampu mengharumkan nama Islam dan membuat Islam memenangkan peradaban. Masya Allah. Tentunya dengan cara yang gak mudah. Mereka bahkan sampai mengorbankan tenaga, waktu, siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan Islam. Hingga sekarang kita dapat merasakan manisnya iman dan damainya Islam saat ini. Coba kita ingat kisah heroik Muhammad Al-Fatih yang disebut-sebut sebagai penakluk Konstantinopel yang mampu menjadi sultan di usia mudanya. Kisah Usama bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan pasukan muslimin di penaklukan Syam padahal baru 18 tahun. Kisah Zaid bin Sabit yang gagah berani berjihad di usianya baru berusia 13 tahun. Kemudian diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Kisah Imam Syafi'i yang memiliki hafalan Al-Quran di usia 9 tahun. Dan masih banyak lagi generasi-generasi muda militan Islam yang hingga saat ini namanya masih terdengar di telinga kita. Sudah seharusnya bukan pemuda-pemuda saat ini melanjutkan perjuangan awal para pemuda di zaman peradaban yang mampu membendung tradisi yang menyimpang dari syariat Islam. Jangan tiru budaya kebarat-baratan yang hanya dapat menghancurkan moral peradaban aset bangsa dan agama. Maka tuntutlah ilmu agama, perdalam pengetahuan Islam, kaji Islam dan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata seperti ini, "Demi Allah, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa.
Jika keduanya nggak ada, maka keberadaannya tidak dianggap ada. Nah, mulai dari sekarang, ubah mindset kita, pola pikir kita, karena pemuda yang berjaya, pemuda yang berhasil, pemuda yang sukses itu bukan berasal dari pemuda-pemuda rebahan yang ketika mengerjakan sedikit pekerjaan udah lelah, capek, dawan aja gitu. Itu bukan dari pemuda yang seperti itu. Pemuda yang berhasil, pemuda yang percaya, pemuda yang sukses adalah pemuda yang benar-benar ikhtiar, istiqomah di jalan Allah dan selalu memohon beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini pemuda lillah, pemuda yang berjalan di muka bumi di atas syariat Islam, bukan pemuda yang gampang lelah. Saya Nur Rahmah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.